Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi kita membahas mengenai distribusi sampling mean untuk bagian yang kedua. Setelah kemarin kita mempelajari tentang teorema pertama yang berkaitan dengan distribusi sampling mean yang menyebutkan bahwa jika diketahui ada variabel acak dari populasi yang tak berhingga, maka di situ nanti akan diperoleh ekspektasi X-bar-nya adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat per n. Seperti itu ya. Kemarin kita juga sudah membahas contoh soalnya seperti ini. Jika diketahui ada 3 variabel random yang masing-masing berdistribusi normal dengan mu-nya A dan variansinya B, maka tentukan distribusi dari keempat soal berikut. Kemarin sudah kita tentukan dengan menggunakan fungsi pembangkit momennya, diperoleh bahwa distribusi dari X bar itu adalah berdistribusi normal dengan A, sepertiga B. Jadi ini sesuai dengan teorema pertama ya, yang menyebutkan bahwa ekspektasi dari X bar itu adalah mu. Dari soal diketahui bahwa mu-nya itu A. Jadi di sini hasilnya adalah A juga. Kemudian variansi X bar itu dari teorema pertama adalah sigma kuadrat per n. Dari soal diketahui bahwa sigma kuadratnya adalah B dan n-nya banyak variabelnya ada 3. Jadi B per 3. Oke, dari sini, dari teorema pertama ini, teman-teman, ekspektasi dari X bar itu dapat dituliskan juga sebagai mu X bar. Sedangkan variansinya juga dapat dituliskan sebagai sigma kuadrat X bar. Nah, perhatikan di sini bahwa dari variansinya dapat diturunkan rumus standar deviasi untuk min atau X bar-nya. Jadi di sini dapat kita peroleh bahwa sigma X bar-nya itu adalah akar dari variansi, yaitu hasilnya adalah sigma per akar n. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa standar deviasi dari mean ini akan berkurang ketika n atau ukuran sampelnya itu bertambah. Jadi di sini ketika n-nya atau ukuran sampelnya semakin besar akan diperoleh banyak informasi yang dapat diharapkan. Misalnya X bar-nya akan mendekati mu dan seterusnya. Nah, dari sini nanti dapat kita tentukan teorema selanjutnya dengan menerapkan teorema Chebyshev ya teman-teman. Jadi di situ nanti akan ditemukan sebuah nilai antara mu plus minus c paling sedikit 1 min sigma kuadrat per nc kuadrat, sehingga ketika n yang mendekati tak hingga maka hasil probabilitasnya akan mendekati 1. Oke, kita masuk ke teorema selanjutnya, yaitu teorema limit pusat. Jika diketahui suatu variabel acak dari x1 sampai xn membentuk suatu dari populasi yang tak berhingga mempunyai min mu dan variansi sigma kuadrat, maka limit dari distribusi z x bar min mu per sigma per akar n untuk n mendekati tak hingga akan berdistribusi normal standar. Jadi di sini nanti ketika variabelnya acak dan di situ nanti mendekati tak hingga ya banyaknya data, maka akan berdistribusi normal standar. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini diketahui sebuah lembaga amil zakat menyalurkan dana zakat kepada 8 asnaf tiap bulan dalam jutaan rupiah dengan min 200 dan standar deviasi 15. Berapa probabilitas lembaga amil zakat tersebut menyalurkan dana tidak lebih dari 204 selama 36 bulan? Jadi di sini yang ditanyakan dari soalnya adalah probabilitas lembaga amil zakat tersebut menyalurkan dana tidak lebih dari 204. Jadi yang ditanyakan adalah PX tidak lebih dari, berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan 204. Oke, selanjutnya kita identifikasi dari soalnya apa saja yang diketahui. Jadi di sini diketahui minnya 200 dan deviasinya 15. Nah, di sini itu merupakan data untuk keseluruhan ya, karena itu adalah data dari lembaga amil zakat tersebut selama beberapa bulan. Jadi di sini min yang bernilai 200 dan deviasi 15 itu adalah min dan deviasi pada populasi. Jadi di sini lambangnya berupa parameter. Jadi diketahui pada soalnya mu X bar-nya adalah 200 dan sigma X bar-nya adalah 15. Oke, selanjutnya kita akan mentransformasikan nilai X-nya, variabel X-nya ke dalam Z. Kita menggunakan teorema limit pusat yang telah dipelajari tadi. Jadi di situ nanti Z-nya adalah X bar min mu per sigma per akar N. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui dari soal.
Seperti ini. Jadi di sini N-nya nilainya adalah 36 ya. Yang ditanyakan adalah tidak lebih dari 204 selama 36 bulan. Berarti N-nya yang diambil itu adalah 36, jadi diperoleh nilai Z-nya adalah 1,6. Selanjutnya kita akan menentukan probabilitas dari Z sama dengan 1,6 di dalam menggunakan tabel Z. Kita gambarkan dulu pada kurva normalnya angka 1,6, Z sama 1,6 di sebelah kanan. Kemudian di sini probabilitas dari X bar kurang dari 204 dapat dituliskan sebagai P Z kurang dari 1,6. Berarti pada kurva ini yang terarsir adalah di sebelah kirinya 1,6. Sehingga probabilitas dari PZ kurang dari 1,6 adalah luas tengah kurva yang di kiri 0,5 ditambah probabilitas dari 0 sampai 1,6. Lalu kita lihat pada tabel Z nilai 1,6. Nilai 1,6 itu adalah 0,4452 sehingga diperoleh probabilitas dari X bar kurang dari 204 adalah 0,9452. Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi normal dengan rata 400 jam dan deviasi baku 20 jam. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai rata umur kurang dari 388 jam. Jadi yang ditanyakan adalah peluang suatu sampel acak dengan 16 bola lampu, berarti yang diambil N-nya 16 dengan rata kurang dari 388. Jadi yang ditanyakan adalah P X barnya kurang dari 388. Oke, selanjutnya kita tentukan dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah rata dan deviasi baku pada keseluruhan. Jadi di situ merupakan rata dan deviasi baku pada populasi. Jadi lambangnya adalah mu dan X bar. Jadi diketahui mu-nya adalah 400 dan sigmanya adalah 20. Sama seperti tadi, kita menggunakan teorema limit pusat, yaitu Z adalah X bar min mu per sigma per akar N. Tinggal disubstitusikan nilainya. Seperti ini, 388 dikurangi 400 per 20 per akar 16, berarti hasil akhirnya adalah negatif 2,4. Kita gambarkan pada kurva normal, negatif 2,4 berarti pada sebelah kiri, ekor kiri. Kemudian di situ probabilitas X bar kurang dari 388 dapat dituliskan sebagai probabilitas dari Z kurang dari negatif 2,4. Karena di sini adalah probabilitas dari Z kurang dari negatif 2,4, maka yang terarsir adalah di sebelah kirinya negatif 2,4. Berarti untuk mencari luas kurvanya di sini nanti berarti yang bisa dicari pada tabel Z itu adalah dari luas 0 sampai angka tertentu di sebelah kanannya. Nah, di sini berarti yang dapat kita tentukan adalah luas daerah yang tidak terarsir, yaitu dari 0 sampai 2,4. Menggunakan tabel simetris ya, kiri dan kanan, berarti di sini nanti nilai negatif 2,4 sama dengan 2,4. Berarti kita cari pada tabelnya adalah 2,4. Hasilnya adalah 0,4918, berarti nilai daerah arsirannya, probabilitas dari X bar kurang dari 388 adalah setengah kurva 0,5 dikurangi luas daerah yang tidak terarsir, yaitu 0,4918. Berarti hasil akhirnya adalah 0,0082. Oke, selanjutnya kita masuk contoh soal yang berbeda. Diketahui X adalah berat dalam pon dalam sebuah tas yang berdistribusi normal 101,4. Tentukan probabilitas dari 20 tas sekurang-kurangnya 1 ton. Jadi di sini yang perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan satuan ya, ada pon dan ada ton. Jadi di sini kita harus menyamakan dulu satuannya. Kita rubah dalam pon, jadi 20 tas itu kurang dari 1 ton, berarti 1 ton itu ada 2000 pon. Yang ditanyakan adalah jumlah dari 20 tas, jadi sigma dari 1, X2, X3 sampai X20 yang beratnya
sekurang-kurangnya 1 ton. Sekurang-kurangnya berarti lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 2000. Jadi yang ditanyakan ini, probabilitas dari sigma XI I-nya 1 sampai 20 lebih dari sama dengan 2000. Oke, di sini nanti dari yang ditanyakan itu belum diketahui nilai distribusinya, maka kita harus menentukan dulu distribusi dari sigma XI dari I1 sampai 20, karena pada soal yang diketahui adalah distribusi dari keseluruhan variabelnya yaitu 101,4. Jadi kita perlu mencari distribusi dari jumlah 20 tas tersebut. Oke, langkah pertamanya kita tentukan dulu distribusi dari 20 tas dengan rumus fungsi pembangkit momennya. Jadi di sini sigma XI itu dapat dituliskan sebagai jumlahan ya dari X1 sampai X20. Kemudian masing-masing saling independen, maka dapat dituliskan sebagai hasil perkalian X1 dikali MX2 dan seterusnya. Kemudian ke-20-nya itu adalah identik, maka dapat dituliskan sebagai perpangkatan 20. Kita masukkan fungsi pembangkit momennya, yaitu rumusnya adalah E pangkat 101T ditambah 2T kuadrat. Di sini 2T-nya dijabarkan jadi setengah kali 4T saja ya, biar nanti tidak kelupaan memuat angka setengahnya. Oke, berarti hasil akhirnya adalah E pangkat 2020T ditambah setengah kali 80T kuadrat. Jadi di sini distribusi dari sigma I dari 1 sampai 20 XI itu adalah berdistribusi normal dengan mu adalah 2020 dan sigma kuadratnya adalah 80. Oke, berarti sudah ketemu ya. Selanjutnya kita akan mencari probabilitasnya dari sigma XI. Oke, di situ kita harus ingat bahwa suatu variabel acak X berdistribusi normal mu, sigma kuadrat, maka variabel acak Z itu akan memiliki X min mu per sigma. Jadi ketika kita akan mentransformasikan nilai X ke dalam Z, berarti menggunakan rumus ini ya, X min mu per sigma. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilainya. X-nya berarti yang ditanyakan pada soal, berarti di situ adalah sigma XI-nya dari I1 sampai 20. Kemudian mu yang kita cari tadi. Jadi di sini nanti mu-nya nilainya adalah 2020. Kemudian sigma itu diperoleh dari akar dari sigma kuadrat, berarti akar dari 80. Oke, kita substitusikan. Berarti di situ nanti diperoleh PZ-nya lebih dari sama dengan negatif 2,24. Selanjutnya kita gambarkan dalam kurva normal. Negatif 2,24 berarti letaknya di sebelah kiri. Kemudian lebih dari, berarti yang terakhir adalah di sebelah kanannya negatif 2,24. Maka probabilitas dari Z lebih dari negatif 2,24 adalah luas tengah kurva dari 0 sampai tak hingga, berarti itu 0,5. Kemudian kita cari luas daerahnya dari 0 sampai 2,24. Kita cari pada tabel angka 2,24 diperoleh 0,4875. Jadi hasil akhirnya probabilitas dari sigma XI 2000 lebih dari 2000 adalah 0,9875. Oke, selanjutnya. Andaikan X menyatakan berat dalam pon dari sebuah tas dengan distribusi normal 101,4. Tentukan probabilitas dari 5 tas antara 495 dan 510 ton. Sama seperti tadi ya, langkahnya adalah kita menentukan dulu distribusi dari jumlah 5 tas ini. Jadi setelah ketemu distribusinya dari 5 tas, baru kita cari probabilitasnya yang terletak antara 495 dan 510. Oke, kita tentukan dulu seperti tadi. Jadi di sini sigma XI berarti dituliskan sebagai jumlahan dari kelima variabel acaknya. Kemudian independen berarti dituliskan sebagai hasil perkalian. Kemudian kelimanya identik dapat dituliskan sebagai perpangkatan 5. Kemudian kita masukkan nilai ekspektasinya, nilai fungsi pembangkit momennya, yaitu 101T ditambah setengah kali 4T kuadrat. Kemudian hasilnya adalah 505T ditambah setengah dikali 20T kuadrat. Ini adalah
distribusi dari kelima tasnya, yaitu mu-nya nilainya adalah 505 dan sigma kuadratnya adalah 20. Oke, selanjutnya kita mencari probabilitasnya. Probabilitas yang terletak antara 495 dan 510. Berarti nilai Z-nya kita letakkan di tengah. Kita substitusikan ke rumus yang tadi ya, X min mu per akar sigma kuadrat. X-nya berarti yang ditanyakan, yaitu 495. Kemudian mu-nya diketahui ya dari yang dicari tadi adalah 505 per akar sigma kuadrat. Sigma kuadratnya adalah 20. Kemudian yang di sebelah kanan berarti tinggal diganti saja 510. Mu-nya sama 505 dan sigma kuadratnya 20. Kemudian kita hitung, diperoleh probabilitasnya dari negatif 2,24 sampai 1,12. Berarti di situ nanti ada dua batasan ya. Yang di sebelah kiri adalah negatif 2,24, yang di sebelah kanan adalah 1,12. Selanjutnya kita menentukan luas kurvanya. Berarti di sini nanti kita punya dua luasan, yang di sebelah kanan 0 dan di sebelah kiri 0. Kita hitung dulu yang di sebelah kiri, berarti dari 0 sampai 2,24. Kemudian yang di sebelah kanan berarti dari 0 sampai 1,12. Masing-masing kita cari nilainya pada tabel Z, yaitu angka 2,24 tadi sudah dicari adalah 0,4875. Kemudian 1,12 itu nilainya adalah 0,3686. Jadi hasil akhirnya adalah 0,8561. Oke, soal terakhir. Jika X menyatakan berat dalam pon dalam Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir, nomor 5. Jika X menyatakan berat dalam pon dari sebuah sepatu dengan X berdistribusi normal 101,4, tentukan probabilitas dari rata-rata berat 20 sepatu tidak lebih dari 102 pon. Jadi di sini tadi telah diketahui ya bahwa X itu berdistribusi normal 101,4. Yang ditanyakan dari soalnya adalah probabilitas dari berat rata-rata 20 sepatu itu tidak lebih dari, berarti tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan 102 pon. Oke, di sini kita tentukan dulu distribusi dari rata 20 sepatu tersebut. Jadi sama seperti tadi, kita bisa menentukannya dengan fungsi pembangkit momennya. Langkahnya sama seperti tadi, dicari raratanya, atau kita juga bisa menggunakan teorema 1 yang dulu pernah kita bahas, bahwa pada teorema 1 itu X bar akan berdistribusi normal mu, sigma kuadrat per N. Jadi di sini tinggal kita substitusikan distribusi dari keseluruhannya. Tadi diketahui bahwa X itu berdistribusi normal, mu-nya adalah 101 dan sigma kuadratnya adalah 4. Maka untuk rata 20 sepatunya di sini berarti dapat kita tentukan distribusinya adalah mu-nya 101, sigma kuadratnya 4, kemudian dibagi dengan banyaknya variabelnya. Itu ada 20 sepatu ya, berarti per 20. Atau bisa disederhanakan jadi sini nanti jadi 1/5. Selanjutnya tinggal kita mencari probabilitas dari X bar kurang dari 102. Kita menggunakan transformasi nilai Z, berarti tinggal kita ganti X bar min mu per akar sigma kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya, X barnya adalah 102, kemudian mu-nya 101 dan sigma kuadratnya adalah 0,2. Hasilnya adalah PZ kurang dari 2,24. Kita gambarkan pada kurva normal yang letaknya di sebelah kanan ya berarti. Kemudian yang terarsir adalah di sebelah kirinya 2,24 karena kurang dari. Maka dapat kita tentukan probabilitasnya adalah luas setengah kurva, yaitu dari 0 sampai negatif tak hingga yaitu 0,5. Kemudian dari 0 ditambah dari 0 sampai 2,24. Pada tabel kita cari 2,24 adalah 0,4875. Sehingga kita memperoleh probabilitas dari X bar kurang dari 102 adalah 0,9875.